Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki utang seperti halnya Indonesia. Utang tersebut dihimpun untuk menjaga stabilitas perekonomian. Bendahara negara menyebut contoh negara Islam yang berutang dari Arab Saudi hingga Afghanistan. Kalau teman-teman yang suka pakai contoh negara Islam, semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau Arab Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it, ujar Ani. Sapaan akrabnya pada Minggu, 19/7. Lihat juga nilai tunjangan profesi guru non-PNS yang di stop. Nadiem tidak hanya berutang, ia mengatakan sejumlah negara Islam yang kerap mendapatkan hibah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satunya, negara Islam yang ada di kawasan Afrika dan tergolong negara miskin. Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget dan mereka dapat utang. Bahkan diberikan hibah, katanya. Oleh sebab itu, ia meminta publik agar tidak anti utang, lantas memandang utang sebagai hal yang mengkhawatirkan. Sebab, utang dibutuhkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk mencukupi kebutuhan belanja dan menggerakkan perekonomian. Mengutip laman resmi Bank Dunia dan The Economist, berikut besaran utang negara-negara Islam yang disebutkan Sri Mulyani. 1. Arab Saudi. The Economist mencatat, utang Arab Saudi mencapai 118,37 miliar dolar Amerika di 2020. Jumlah tersebut setara 14,5% dari produk domestik bruto, PDB, negara itu. 2. Uni Emirat Arab, UAE. The Economist mencatat utang Uni Emirat Arab mencapai 174,46 miliar dolar Amerika di 2020. Jumlah tersebut setara 14,8% dari PDB negara produsen minyak itu. 3. Qatar. The Economist mencatat utang Qatar mencapai 63,03 miliar dolar Amerika di 2020. Jumlah tersebut setara 16% dari PDB negara tersebut. Lihat juga, Erick Thohir minta Satgas Corona dan ekonomi jalan beriringan. 4. Maroko. Bank Dunia mencatat utang Maroko mencapai 49,04 miliar dolar Amerika pada 2018. Jumlah tersebut turun dari utang Maroko tahun sebelumnya yakni 49,79 miliar dolar Amerika. Namun, dalam 15 tahun terakhir tren utang negara di Timur Tengah itu terus menanjak. 5. Pakistan. Bank Dunia mencatat utang Pakistan mencapai 90,95 miliar dolar Amerika di 2018. Jumlah tersebut naik dari sebelumnya yakni 86,07 miliar dolar Amerika. Tren penambahan utang Pakistan cenderung naik sejak 2005. Lalu 6. Afghanistan. Bank Dunia mencatat utang Afghanistan mencapai 2,6 miliar dolar Amerika di 2018. Jumlah tersebut turun dari utang Afghanistan tahun sebelumnya yakni 2,71 miliar dolar Amerika. Tren penambahan utang Afghanistan cenderung landai sejak 2009 lalu. Lihat juga, Jokowi tunjuk Komando Satgas Pemulihan Ekonomi Era Corona. 7. Kazakhstan. Bank Dunia mencatat utang Kazakhstan mencapai 156,92 miliar dolar Amerika di 2018. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya, yakni 158,91 miliar dolar Amerika. Kazakhstan terus menarik utang sejak 1999 lalu. Selain itu, negara Islam lainnya yang tercatat memiliki utang versi data Bank Dunia antara lain, Mesir sebesar 98,70 miliar dolar Amerika di 2018, Iran sebesar 6,32 miliar dolar Amerika, Libanon 79,34 miliar dolar Amerika.
Turki 445,13 miliar dolar Amerika, Tunisia 34,66 miliar dolar Amerika, dan Turkmenistan 907,33 juta dolar Amerika. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar dolar Amerika. Nilai itu setara Rp 5.922 triliun, kurs Rp 14.633 per dolar AS. Nilai utang itu meningkat dibandingkan posisi April 2020 lalu yang sebesar 400 dolar Amerika dan 20 sen miliar. Utang tersebut terdiri dari sektor publik, pemerintah dan bank sentral, sebesar 194,9 miliar dolar Amerika dan sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 209,9 miliar dolar Amerika.